まで多くの日系人、日本人がパラグアイで本当にお世話になりました。まで多くの日系人、日本人がパラグアイで本当にお世話になりました。Faire en sorte qu'on puisse finalement à nouveau se concentrer sur ce magnifique. Jepang. Ya, ini dia wasit Jepang bernama Hiroki Kasa. Ya, Sintayong juga mendapatkan kartu kuning dari wasit Jepang. Iya, ini mungkin akan menjadi wasit yang dalam waktu dekat. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bikin malu sepak bola dan perwasitan Jepang. FIFA dan JFA cabut lisensi wasit Hiroki Kasahara usai curangi Timnas Indonesia di final Piala AFF U23 2023 jadi tuntutan keras saya ke FIFA dan JFA Federasi Sepak Bola Jepang. Saya sebagai admin channel YouTube ini sangat emosi melihat kepimpinan wasit Hiroki Kasahara dari Jepang yang rugikan Timnas Indonesia. Pertama, jelas menghukum Kelis Royer offside, padahal jelas onside yang sebenarnya Timnas Indonesia punya peluang cetak gol di laga itu. Kedua ya soal kasus Haikal yang disikut pemain Vietnam yang dibiarkan saja oleh wasit. Begitu Haikal membalas, Haikal malah di kartu kuning. Saya ingin Hiroki Kasahara ini diusir saja dari Jepang dan dilarang memimpin pertandingan seumur hidupnya. Di sisi lain, mengutip dari laman Transfermarkt, wasit 34 tahun itu merupakan kelahiran Fukuoka, Jepang, pada 8 April 1989. Menurut akun Twitter @SoccerReferee, Hiroki Kasahara baru mendapatkan kelas 1 sebagai wasit pada 2014. Kemudian pada 2016, dia menjadi wasit di Liga Jepang. Baru pada 2020, ia dipilih oleh FIFA menjadi wasit internasional. Pujian setinggi langit Erick Thohir untuk Timnas Indonesia U23. Pujian tinggi diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 meraih posisi runner-up Piala AFF U23 2023 Sabtu. Timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 2023 setelah kalah adu penalti dari Vietnam 5-6. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Dengan skuad yang terbatas, Garuda Muda bisa mencapai partai puncak dan memaksa Vietnam bermain hingga adu penalti. Saya rasa kita patut berbangga, kita hanya tersisa 16 pemain di mana 11 bermain cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper, ini saya rasa rotasinya tipis, ujar Erick Thohir. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian, ucap Erick menambahkan. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus berdoa walaupun maksimal di final dan adu penalti, ya luar biasa, tutur Erick. Gagal juara Piala AFF U23 2023 membuat Erick menghaturkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya salut kepada pemain tim ofisial. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia. Belum juara, tapi saya rasa kita harus apresiasi anak-anak muda di tim nasional yang sekarang berlanjut untuk persiapan AFC kualifikasi Piala Asia bulan September, kata Erick. Daftar peraih gelar individu Piala AFF U23 2023, Arkan Fikri jadi pemain terbaik. Timnas Indonesia U23 mendapat gelar hiburan di Piala AFF U23 2023. Garuda Muda gagal menjadi juara akan tetapi gelandang Arkan Fikri mendapat gelar pemain terbaik. Laga puncak atau final Piala AFF U23 digelar pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat di Rayong Stadium.
Timnas Indonesia bersua Vietnam pada laga final yang berjalan sangat menarik. Arkan Fikri jadi pemain terbaik. Arkan Fikri terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Gelandang Arema Football Club itu tampil sangat konsisten sepanjang turnamen. Bahkan pada laga final, Arkan Fikri tampil sangat heroik. Arkan Fikri tetap berada di atas lapangan meskipun dalam kondisi cedera. Pemain 20 tahun itu punya masalah pada bagian bahu. Dia berulang kali harus mendapat perawatan medis tetapi tetap bermain. Sementara itu, kiper Vietnam Quan Van Chuan terpikir sebagai kiper terbaik Piala AFF U23 2023. Van Chuan memimpin Vietnam menjadi juara. Dia bertindak sebagai kapten sekaligus pahlawan pada laga final.